saya akan ajak Anda untuk melihat dialog saya di Apa Kabar Indonesia Malam yang kedua di malam hari ini. Ini masih soal Pilpres 2024, tapi kandidatnya pemirsa, Bacawa Pres Caimin yang seharusnya membuka acara MTQ Internasional di Kalimantan Selatan, tapi batal. Kita lihat dulu informasi berikut ini. Peristiwa kurang mengenakan menimpa Ketua Umum PKB sekaligus bakal calon wakil presiden yang baru saja dideklarasikan Muhaimin Iskandar di Kalimantan Selatan. Sedianya Caimin diundang membuka Musabawah Tilawatil Quran Internasional di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua DPR RI. Namun sayang, Caimin yang sudah tiba di lokasi acara mendadak dibatalkan dan disebut merupakan permintaan dari Bupati Tanah Laut, Sukamta, yang keberatan jika Ketua Umum PKB ini hadir dan membuka acara MTQ. Lalu, mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah terjadi miskomunikasi saat panitia mengundang sang wakil ketua DPR ini? Ataukah ada muatan politik pasca deklarasi Muhaimin Iskandar sebagai Bacawa Pres mendampingi Anies? Tim TV One mengabarkan. Ya, itu yang saya bahas sekarang, masih bersama dengan saya pengamat politik kita Pak Fahri Ali, masih setia menemani saya di sini. Sekaligus saya juga telah tersambung dengan narasumber saya lewat sambungan Zoom, mewakili PKB, Waketum PKB, Pak Jazilul Fawait. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam, Caca. Iya, Selamat malam, Pak. Baik. Saya masih menunggu komunikasi saya dengan Bupati Tanah Laut Pak Sukamta. Tapi saya mau dengar dulu nih versi dari PKB. Karena santer terdengar versi dari kepala daerah adalah ini acaranya MTQ Internasional. Kenapa kemudian membuka partai? Kalau dari PKB seperti apa nih klarifikasinya? Boleh Pak Jazilul. Baik, Mbak Caca. Saya ulangi lagi bahwa kehadiran Gus Muhaimin ke Tanah Laut itu karena undangan dari pengurus pusat Jamiatul Qurra wal Huffaz Nahdlatul Ulama untuk membuka musabaqah nasional dan internasional. Kita tahu bahwa Gus Muhaimin selama ini dan undangannya itu tertanggal 29 Agustus. Gus Muhaimin itu inisiator Nusantara Mengaji, saya koordinator nasional Nusantara Mengaji yang kerap kali bekerja sama dengan JKHNU dalam rangka membangun kecintaan kita kepada Al-Quran. Dan tidak banyak pejabat yang memberikan perhatian kepada Al-Quran. Memang kabarnya yang diundang itu Menteri Agama, karena memang itu yang membidangi urusan ke-Al-Quranan. Nah, karena Pak Menteri Agama tidak bisa hadir, katanya nyari menteri yang lain juga tidak bisa hadir, akhirnya mengundang Gus Muhaimin pada tanggal 29 Agustus. Tentu sebagai pembina selama ini Gus Muhaimin hadir. Dan ternyata setelah Pak Muhaimin juga pada saat itu juga sebenarnya bersamaan Pak Muhaimin minta keterangan di KPK. Memang pasca deklarasi Pak Anies dan Gus Muhaimin ini tidak henti-hentinya ujian. Karena apa? Karena memang pasangan ini pasangan pertama yang mengumumkan pasangan Capres-Cawapres dan itu menggetarkan. Namun ujian terus datang dan saya tidak habis pikir ketika seorang bupati yang juga dia menerima anggaran dari pusat, baik DAU maupun DAK, yang tanda tangan itu Gus Muhaimin juga. Tapi alasannya karena anggaran daerah. Tidak ada larangan dalam anggaran daerah ketika pejabat pusat. Minimal jamuan itu ada anggaran jamuan itu. Ini bagaimana ya cara menghormati Wakil Ketua DPR yang hadir di satu daerah. Saya ini Wakil Ketua MPR. Dan itu tidak ada hubungannya dengan misi politik. Gus Muhaimin ini hadir sebagai Wakil Ketua DPR. Bukan Bacawa Pres. Seandainya saja
Misalkan bupati itu mengerti tata krama adab ketimuran, mengerti tata kelola pemerintahan, adab saling menghormati, mestinya dijemput minimal ya. Kok malah ini muncul? Ini informasi dari Pak Kiai Haji Saifullah Maksum bahwa bupati itu gemetar kata dia. Ada pihak yang mengancam Pak Bupati atas kehadiran Gus Muhaimin. Maka di situ terjadi negosiasi sebenarnya agar kata Pak Bupati, Pak Muhaimin nggak boleh membuka, oke, tidak boleh membuka. Baik. Hadir pun itu keberatan. Bayangkan, itu menurut saya, Baik, Pak Jazilul. saya akan mengusulkan nanti ke Komisi 2, kita punya Komisi 2, untuk memeriksa kesehatan Bupati Tanah Laut itu. Baik, baik. Nanti saya akan konfirmasi ini benarkah ada ancaman atau juga larangan supaya Caimin tidak membuka acara di sana. Bahkan juga pertanyaannya, mengingat bahwa di Indonesia ini Pak Fahri Ali itu suka double job ya. Wakil Ketua DPR tapi juga Cawapres, Ketua Umum juga. Sehingga kita juga bingung kapasitasnya hadir itu dalam hal apa. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.